Wah, pokoknya kalau misalnya kalian dengar cerita ini tuh, wah, gila, pasti geleng-geleng dan pasti kayak pengen ah, eh, gitu. Wah, gila, gila, gila. Aku nggak habis pikir sama orang ini. Bahkan ya, waktu dia mengaku, dia menipu pun, aku ada rekaman videonya. Semua masih kesimpan rapat di HP aku. Kenapa aku nggak mau publish? Karena aku masih menghormati privasinya dia. Aku masih menghormati dia, aku masih ada rasa ingin maafkan, aku masih iba sama dia. Tapi ketika dia hari ini melakukan kesalahan lagi, ketika hari ini dia nyenggol-nyenggol aku lagi dan ternyata dia nggak ada rasa bersalahnya, aku mulai ngerasa kayaknya nih orang emang nggak patut diampuni, nggak patut dikasih maaf, dan nggak patut ditoleransi gitu. Sampai akhirnya sekarang aku mulai berpikir untuk gue spill aja nih orang, karena nih bener-bener kayak iblis aja malu ngeliatnya orang, sumpah dah. Kelakuan tuh nggak kayak iblis, bener-bener lebih dari iblis. Oke, jadi ini ceritanya itu berawal dari kita tuh sebenarnya ada satu project yang kita siapin untuk Korizen. Jadi project itu project besar banget, spesial buat Korizen. Kita siapin ini dan ini tuh melibatkan seluruh tim aku, terutama melibatkan Megi, melibatkan Dwipa. Pokoknya ini udah kita spend uang, spend waktu, spend banyak hal di sini. Sampai akhirnya ada satu orang yang membuat project ini jadi gagal total karena ternyata dia menipu. Dia menipu kita semua yang ada di sini. Sampai akhirnya permasalahan itu udah aku bawa ke kepolisian dan aku nggak cabut laporannya. Tapi sebenarnya di awal aku sempat ada ngerasa kayak ya udah deh. Karena aku pemaaf banget orangnya, ya udah aku pengen maafin. Tapi pas aku udah pengen maafin, tiba-tiba malam ini aku dapat satu kabar yang lebih mencengangkan lagi tentang si penipu iblis ini. Ternyata dia nggak ngerugiin aku cuma sekali. Sekarang dia ada ngelakuin hal lain lagi. Kamu pikir aku takut sama orang ini? Oh enggak. Kita cuma boleh takut sama Tuhan, guys. Tambahan gue takut setan juga. Tapi kalau sama orang satu ini ya, ini gue tag di sini orangnya, oke? Tapi gue hide dulu. Gue tag dia, tapi gue tutupin tag-tagannya supaya kalian nggak bisa lihat orangnya siapa. Tapi gue tag dia ada di video ini, gitu. Itu bukti gue nggak takut sama orang ini. Intinya siapapun lo yang gue tag di video ini, please sabar, bersabarlah, lihat aja nanti bakal gimana jadinya. Dan kok nggak sadar-sadar gitu ya selama ini lu tuh salah dan malah sekarang nyenggol-nyenggol lagi. Bangsat. Hai Bobob, good night. Jadi hari ini aku mau ada cerita satu hal yang benar-benar bikin aku emosi banget, bikin aku kesel banget. Dan ini tuh benar-benar merugikan aku, terus tim aku, merugikan waktu aku, tenaga aku, materi aku, semuanya dirugikan. Jadi beberapa hari lalu ya? Bulan lalu ya? Berapa minggu lalu kita ada ngurusin satu masalah ke kepolisian. Dan masalah itu tuh benar-benar menyangkut semua hal, bahkan itu tuh kena ke kalian juga. Aku sekarang baru tahu ternyata itu tuh kena ke Korizen. Dan di situ nambah tersulut gitu lah emosi aku, kayak what? Kenapa lagi? Kenapa sampai ke Korizen lagi masalahnya? Dari awalnya cuma penipuan sampai akhirnya ke Korizen, ini udah kayak nggak bener. Dia tuh ada orang yang ingin menghancurkan karir aku di sosial media. Kalian pengen tahu nggak ceritanya? Pengen tahu nggak? Orang kaya udah sekaya itu ngapain harus memperkaya orang yang sudah kaya gitu, kayak itu buat diri sendiri. Kalau emang Serem banget. Kita lagi dengerin buktinya, serem banget. Aduh, suaranya siapa nih ya kira-kira ya? Serem banget omongannya dia. Ngejelek-jelekin aku di belakang tuh. Tepuk tangan. Best, tepuk tangan, best. Best. Aduh, keluar darah nih kuping gue nih dengar suaranya. Hati-hati sama orang ini nih. Sumpah ini bukan jiwanya yang sakit, ini benar-benar sampai ke saraf-sarafnya, ke sumsum tulang udah nggak bener nih. next. Itu soalnya walaupun ada terikat kontrak, tapi sistem kerjanya tuh kayak gitu. Ketika kamu kerja kamu dibayar, ketika kamu nggak kerja kamu nggak dibayar. Novel, maksudnya dia tuh nerbitin novel Sah, yang jadi dia tuh punya novel sudah jadi, terus dikasih ke Kuri yang kayak siapa, Tifa itu tuh yang dia bikin novel. Dia sih bilangin novel untuk Fanny,
Tapi kalau Teteh lihat itu bukan novel, lebih ke biografi yang cerita ngomong apa sih? Halo kakak, jadi hari ini kita ada baju tahanan. Ini udah ready banget buat dipakai. Ukuran udah pas banget, kurang lebih nih kayaknya M fit to L sih. Karena kayaknya orangnya agak oversize yang bakal make. Nih, tuh di sini nanti tulisan rumah tangga ini bisa diganti pakai namanya dia aja ya. Depannya huruf apa ya rasanya itu ya? Nih nomor 666 nya diganti. Oh, 666 itu dihapus. Nah itulah. Nih, ini udah cukup banget nih kak. Aku kasih gratis buat kakaknya yang cocok buat pakai ini. Siapa ya kira-kira yang cocok ya pakai ini? Mau dibayar, tapi ketika kamu mau kerja kamu gak dibayar. Gimana sih? Maksudnya apa anjing? Anjing saya eta. Ketika kamu kerja, kamu dibayar. Ketika kamu tidak bekerja, kamu tidak dibayar. Siapa orang yang tidak bekerja tapi dibayar? Goblok. Goblok. Aduh. Kalau misalkan kayak udah tahu sifat aslinya, ya mungkin itu hanya sedikit, mungkin hanya 1% atau 2% dari sikap asli mereka yang ditunjukkan pada saat itu. Kayak kalau udah tahu sifat asli mereka yang asli-aslinya, kayak kamu jujur gak akan pernah mau buat ngefans sama Kurin atau suka sama tim yang lainnya, atau bahkan kamu menyesal gitu. Aduh, geli. Ampiun deh. Gue dengernya anjing.